Halo semua, apa kabar? Nggak terasa ya, hampir 2 tahun nih kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Sampai-sampai kita terbiasa berdiam diri di rumah. Meski kita berdiam diri di rumah, produksi sampah masih terus berlanjut loh. Ngomongin soal sampah, permasalahan sampah setiap tahunnya kerap menghantui berbagai negara di seluruh belahan dunia. Produksi sampah dari waktu ke waktu akan terus mengalami peningkatan dikarenakan jumlah populasi manusia yang setiap tahunnya meningkat. World Bank mencatat tepat 5 tahun silam limbah sampah global mencapai 2,1 miliar ton. Bahkan dari angka tersebut, limbah sampah global diproyeksikan akan meningkat menjadi 2,59 miliar ton di tahun 2030. Oke, lalu bagaimana dengan negara Indonesia? Persoalan mengenai sampah di Indonesia sudah tidak asing di telinga kita. Gak heran kalau sampah seringkali jadi headline di berbagai media. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020, produksi sampah di tanah air mencapai 67,8 ton pada tahun 2019. Dengan kata lain, ada sekitar 185.000 ton sampah setiap harinya yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Dari angka tersebut, membawa Indonesia sebagai 5 besar negara penghasil jumlah sampah plastik di lautan. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2020 menyebutkan bahwa dari jutaan ton sampah hanya sebesar 53,79% yang terkelola dengan semestinya. Sedangkan 46,21% dari total produksi sampah nasional belum terkelola dengan baik. Menurut Aprinta dan kawan-kawan tahun 2017, salah satu penyebab dari tingginya persentase sampah yang tidak terkelola ini tidak terlepas dari budaya perilaku masyarakat Indonesia yang suka membuang sampah sembarangan. Hal tersebut akan berdampak pada lingkungan sekitar, sehingga diperlukan suatu motivasi pada masyarakat mengenai betapa krusialnya masalah sampah. Nah, salah satu cara untuk memperkuat motivasi masyarakat adalah dengan memberlakukan sistem pemberian reward. Pemberian reward akan memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan motivasi seseorang. Oleh karena itu, kami mengusung aplikasi mobile Kartbas, yakni inovasi buang sampah dengan sistem pemberian reward sebagai additional income di era Society 5.0. Dengan memanfaatkan smartphone, kini masyarakat akan mendapatkan reward atas sampah-sampah yang dimilikinya dalam bentuk additional income, di mana reward system ditujukan untuk memotivasi pengguna serta memperoleh additional income. Sampah-sampah tersebut akan terkelola dengan baik melalui aplikasi, yang mana semua sampah akan langsung disalurkan pada perusahaan yang interest dalam menggunakan sampah organik maupun anorganik sebagai bahan untuk menghasilkan suatu produk yang bernilai ekonomis. Para pemilik sampah sebagai salah satu pengguna aplikasi juga memperoleh keuntungan berupa reward atas pengumpulan sampah tersebut. Rewards yang diperoleh oleh masyarakat nantinya akan berupa poin, di mana poin tersebut dapat diuangkan atau ditukarkan dengan barang keperluan rumah tangga. Jika sejumlah poin yang sudah terkumpul dapat ditukarkan dalam bentuk uang, maka itu bisa disebut sebagai additional income bagi pengguna. Demi menunjang produktivitas dari aplikasi ini, maka aplikasi Kartbas hadir sebagai salah satu bentuk jual beli, yakni e-commerce. Produk penjualannya adalah kerajinan berbahan dasar sampah bekas dari para pengrajin. Melalui aplikasi Kartbas, para pengrajin akan memiliki sarana untuk memperjualbelikan hasil kerajinannya. Kemudahan untuk membeli berbagai produk kerajinan sampah tersebut secara tidak langsung akan menaikkan pendapatan dari para pengrajin sebagai pengguna aplikasi. Untuk menunjang kebermanfaatan dari aplikasi Kartbas, maka aplikasi Kartbas dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung. Seperti yang pertama adalah fitur bank sampah, di mana fitur ini berfungsi untuk menukarkan sampah dengan poin. Yang kedua adalah fitur Kartshop, sebagai media etalase penyimpanan barang-barang keperluan rumah tangga yang bisa pengguna beli dengan menggunakan poin. Yang ketiga adalah fitur Kartmall untuk memfasilitasi pengguna, terutama penjual produk kerajinan dari bahan daur ulang. Yang keempat adalah fitur Company. Fitur ini dibuat untuk memudahkan beberapa industri besar yang membutuhkan sampah sebagai bahan baku produksi, seperti contohnya adalah botol plastik. Dan yang terakhir adalah fitur berita. Fitur ini berguna untuk menambah wawasan pengguna akan berita seputar lingkungan, kebersihan, dan juga sampah. Untuk mensukseskan implementasi dari aplikasi Kartbas,
Ada beberapa pengguna yang saling berintegrasi satu sama lain. Yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna pertama dari aplikasi terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yaitu masyarakat yang menggunakan aplikasi Cardbus sebagai media penukar sampah sekaligus sebagai konsumen. Serta golongan kedua yaitu masyarakat yang menggunakan aplikasi Cardbus sebagai penjual. Pengguna aplikasi Cardbus yang kedua adalah pemerintah daerah yang dibantu dengan perangkat desa terkait. Pemerintah di sini berperan sebagai pelaksana mekanisme dari aplikasi Cardbus itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Ketahanan, di mana kementerian berperan sebagai pencipta aplikasi sekaligus memantau atas jalannya aplikasi apakah telah terlaksana dengan baik atau tidak. Aplikasi Cardbus hadir dengan beberapa fitur yang easy to use bagi pengguna sehingga diharapkan banyak orang terbantu dengan adanya aplikasi ini. Berikut merupakan keunggulan dari aplikasi Cardbus. Jadi, kesimpulannya aplikasi mobile Cardbus hadir sebagai solusi dalam menangani masalah sampah yang tidak terkelola dengan baik di Indonesia. Aplikasi Cardbus juga mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan menjadikan sampah menjadi lebih bernilai, sebab sampah-sampah tersebut dapat ditukarkan dengan uang maupun barang keperluan rumah tangga yang dapat menjadi penghasilan tambahan.